Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup setiap kami, untuk kasih setia Tuhan yang tidak tergantung dari kondisi, yang tidak tergantung dari diri kami, tetapi kasih setiamu yang hanya bergantung pada dirimu sendiri, pada karaktermu dan janjimu kepada kami. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu yang tak pernah berubah itu, bahkan selalu Engkau buat segar setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Sekalipun di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan, kami tetap ingin belajar untuk hidup dan mempercayakan diri kepada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami ingin memulai Bible Study ini dalam penyertaan-Mu, dalam pimpinan Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sambil kami pun bersama-sama menitipkan dalam rasa syukur atas kasih setia Tuhan kepada dua orang saudara kami, khususnya Tante Shelley dan Ibu Winnie yang baru saja berulang tahun. Terima kasih untuk kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan atas mereka, dan doa kami agar mereka sehat, mereka dipelihara oleh kasih sayang Tuhan itu dan diberikan ketenangan hidup, kebahagiaan, dan juga usia yang panjang dalam pemeliharaan Tuhan, dan boleh hidup menjadi berkat karena mereka juga menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan supaya orang-orang yang ada di dekat mereka pun juga diberkati, dan mereka pun juga boleh memiliki orang-orang di samping, di sekitar mereka, yang memberi kepada mereka juga penghiburan, kekuatan, penyertaan, dan persahabatan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you Pak Piti. Sama-sama. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke, saya akan mute dulu semua ya. Minta maaf. Ya, oke, saudara-saudara, kita sudah masuk pada sesi yang ketiga dari tema Life After Death. Saya akan men-sharekan dulu satu video tentang seorang yang bernama James Woodford. Dia dulu seorang pilot dan seorang yang berada, tetapi berlatar belakang Kristen Katolik, tetapi sudah lama dia tidak mendekatkan diri pada Tuhan. Setelah dia sukses, dia istilahnya sudah lupa, ya. Tapi suatu saat dia bersakit, dan berikutnya memang singkat kata dia mengalami kematian yang disebut sebagai pengalaman out of body experience atau near death experience. Nah, sebetulnya banyak kesaksiannya dia banyak di YouTube, tetapi saya mengambil potongan yang pendek saja, karena kalau yang lain itu durasinya panjang-panjang. Jadi ini hanya sebagai sebuah contoh saja.
Sorry, suaranya enggak keluar ya. Ya, tapi bisa baca dari closed caption-nya, jadi kurang lebih bisa mengerti. Iya, saya tahu. Saudara bisa baca, tapi memang sayangnya suaranya enggak bisa keluar. Kenapa ya Pak Reinhard ya? Iya, dia kelihatannya seperti ada noise cancelling, jadi kadang-kadang keluar, kadang-kadang hilang. Oke. Oke, apakah bisa terbaca nggak tulisannya, saudara, sehingga bisa mengikuti narasinya? Bisa. Terbaca. Ya, seperti di film-film itu, bisa mati keluar dari badannya, dia lihat itu di truk itu dia udah mati, terus dia bisa naik kan. Betul. Ya, sebentar ya, saya coba. Ini tinggal sedikit sih sebetulnya. Saya coba lagi ya. I know I have no choice but to go through because the tunnel is closing behind me. And so I step through and it's misty, I cannot see, but I look down at my feet, the mist starts to clear, and I can't believe it. I'm standing on the most incredible, beautiful green grass I've ever seen. Each blade lit up. And I now know what they mean by the saying, the grass is always greener on the other side. They're talking about heaven. Yeah. And I look up and the mist clears and I get my first gaze of paradise. But there's something interesting. On the right, there's this beautiful field with flowers and mist and a beautiful blue sky, but curiously enough, no sun. And as a pilot, that's the first thing I look for to orient myself. Am I northwest? Am I southeast? And I'm looking for the sun. But as my gaze traversed to the left, that beautiful green grass went from green to scorched to brown to scorched to black and dropped off in a crevasse. I've always been an inquisitive person. I couldn't get over the dichotomy between the two vistas. And so I walked over very carefully and looked down this pit. And the walls were like black anthracite coal and slippery. And as I look, there's a dim flicker of a red light, not unlike a campfire you would see in the distance on a summer night. But it started to grow larger. And then I heard something really strange, the sound of two large doors creaking open on hinges that had not been oiled for a long time. And along with that came, the flame grew. So looking down, the doors were sideways and the flame grew greater. And then I saw something, to my shock, amble out from this, and it was massive. It was a creature that Hollywood couldn't replicate. The most disgusting looking creature, large, with a body of fire and smoke. Yet it had features not unlike a hyena. Oh, wow. And it was clearly sniffing and searching for something. But then suddenly I saw it pause, and then it gazed back up toward me. The look of hatred in the eyes, Joni, of that creature for anything, for me and for mankind, was palpable. And that, combined with the stench of death and decay that came out of that pit, it was the smell of despair. The smell of despair. And then what really galvanized me was it started to climb up the walls toward me. And for a large creature, it was fairly nimble and quick. How large was it? About? Well, it was 60 feet, I guess, It's because huge. when it got up over the pit, it stood in front of me. Oh, and faced like a hyena, snarling. I mean, you know, the old-time pastors weren't wrong. Right. We laugh at them now because, oh, well, how bad can it be? Let me tell you something, folks. You don't want to see what I saw. Yeah. You don't. And Hollywood couldn't replicate it. And slobbering, it was drooling. I could hear
hear the sound of its drool slapping the ground. But the worst thing was I heard my name being called. How terrifying. My name, Lord, my name. This creature knew me. Yeah. And I'm trying to rationalize. I wasn't that bad a guy. I didn't think I was. Yeah. I didn't kill anyone. I didn't rob anyone. I didn't hurt anyone. But I wasn't as kind unless I got a tax receipt. And so and then along with that, my name being called, Jim, we are here for you. This is your time with us. And then the strangest thing happened. I heard screaming, but here's the sick part. The screaming was coming from within the body of this creature. It was as though it had consumed souls, and they were screaming for release. Oh my goodness! I mean, this is what hell is. Yeah. This is not some fairy tale. Yeah. And it came up out of the pit, and I staggered backwards, and I turned my back to it to keep my sanity. And I felt a claw right down my back. All the while, it's calling my name and trying. And I really feel that if I had turned around, that would have been acceptance. And I would have been snatched. But instead, remember the 3 words I cried out? God forgive me. God forgive me. The next 3 were magical. I turned toward that beautiful vista to my right, and I lifted both my hands, and I cried out, God, help me. Help me. I who ignored him, expected nothing. Wow. And he gave me everything. That's so good. And suddenly 3 points of light appear in the sky. They come rushing toward me. And they form, and I realize they're angels. The light came over me and went behind me, and I turned in time to see that light strike the demon. And when it did, it shrieked and screamed and scrambled back down in that pit. Darkness and evil cannot exist in the light of God. And you here at Daystar are the light of God. Amen. Amen. You fight the fight that no one realizes. Keeping evil at bay. Oh, but it is so good. God bless you. Ya. Yang terakhir tetap nggak bisa dengar suaranya. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa Yang ya? terakhir bisa, yang pertama Oke. aja bisa. Ya, syukur. Dengar. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Jadi saudara, tadi kita sudah sampai pada sharing video. Jadi James Woodford ya, itu seorang pilot. Nah, tentu saja dia cuma salah satu dari pencerita tentang pengalaman yang disebut sebagai near death experience atau near death experiences, NDES. Nah, ada yang tidak setuju disebut sebagai near death experience dengan alasan itu bukan mendekati kematian, namun memang sudah mati, sempat mati dalam arti secara klinis. Jadi clinically dead. Jadi bagian-bagian vital dari fisiknya sebetulnya organ-organnya memang sudah berhenti berfungsi untuk sekian waktu lamanya. Dia mengalami clinically dead sehingga tidak setuju mereka disebut sebagai near death experience, tetapi istilah yang dimunculkan adalah an out of body experience.
Jadi orangnya mengalami consciousness-nya itu keluar dari tubuhnya. Jadi seperti yang dialami oleh Jim Woodford tadi, dia melihat dirinya itu di truknya dia sangka itu orang lain, tadinya dia marah kenapa di truknya ada orang tidur, tapi ternyata itu dia sendiri. Jadi dia yang consciousness-nya sudah keluar dari tubuhnya. Jadi dia mengalami an out of body experience. Di dalam suatu studi terhadap 1.400 kasus NDEs, cardiologist Fred Schoonmaker mengatakan ada 55 pasien yang mengalami out of body experience selama waktu di mana mereka itu otaknya sudah memang tidak menunjukkan tanda-tanda bekerja, tetapi mereka mengalami pengalaman itu. Tapi itu cuma satu ahli, ada begitu banyak, ya, ada begitu banyak pakar-pakar, dokter-dokter, dan mereka menceritakan punya pengalaman banyak dengan pasiennya. Jadi ada ribuan pasien yang menceritakan tentang bagaimana mereka berada dalam kondisi secara klinis tidak berfungsi lagi alias mati. Namun mereka melayang keluar dari tubuhnya dan mereka itu menyaksikan usaha untuk menghidupkan mereka kembali itu dari atas. Jadi kalau dokter-dokter, perawat-perawat itu melakukan sesuatu atas mereka, itu mereka bisa lihat sendiri dari atas. Banyak yang kemudian mendeskripsikan dirinya melakukan perjalanan menyusuri terowongan panjang. Tadi Jim Woodward juga mengatakan itu, ya. Dia melihat satu terowongan, tunnel of light katanya, ya. Jadi melihat suatu terowongan panjang. Lalu ada yang menceritakan menyaksikan atau bertemu dengan anggota keluarganya yang sudah meninggal dan juga mengalami kenyataan-kenyataan yang luar biasa indahnya yang tidak pernah ada di dunia ini. Kalau Jim Woodford tadi dia mengalami dua-dua. Ya, satu sisi dia melihat indahnya pengalaman yang luar biasa dengan view yang tidak pernah dia lihat di dunia, tapi di sisi lain dia juga melihat satu view yang sangat menyeramkan tentang pit, ya, tentang lubang yang dalam dan ada makhluk yang sangat menyeramkan itu, yang dia sebut sebagai ya, itu hell gitu, ya. Jadi itu nanti kita bicarakan lagi. Nah, sekarang pertanyaan kita, saudara-saudara, bisakah, ya, jadi sekalipun ada begitu banyak orang yang punya ceritanya, punya pengalaman near death experiences ini, ada jumlah yang begitu banyak di dunia ini, dan itu sudah dilakukan banyak inventarisasi, dilakukan banyak research, dilakukan banyak approach terhadap kasus-kasus seperti ini. Pertanyaan kita, bisakah kita menjadikan NDEs ini sebagai bukti bahwa memang ada life after death? Jadi bisakah NDEs ini kita pakai sebagai bukti? Jadi, kalau kita orang Kristen, kita mengatakan NDE ini adalah suatu bukti bahwa life after death itu ada. Ya, itu pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu memikirkannya dengan lebih kritis tentu saja. Ya. Ada beberapa challenge untuk itu. Near-death experiences ini punya beberapa karakter yang harus kita cermati. Yang pertama, harus diakui NDEs adalah pengalaman
subjektif. Ya, hanya orang itu yang tahu. Jadi kalau tadi James Woodford cerita, ya pengalaman itu hanya James Woodford yang tahu. Ya, itu pengalaman yang subjektif sekali. Hanya orang itu yang tahu. Yang kedua, setiap orang punya ceritanya sendiri. Jadi ada banyak versi cerita tentang NDEs ini. Dan seringkali juga tercampur, sukar dipisahkan antara bagian yang memang dilihatnya dengan interpretasi orang itu tentang apa yang dilihatnya. Jadi manusia itu kalau membuat testimoni, ya, membuat cerita kesaksian tentang pengalamannya, itu seringkali sudah nyampur, ya, antara pengalaman itu sendiri yang dilihat itu apa dengan bagaimana dia mengartikan itu. Ya, itu sudah menjadi campur. Itu yang seringkali membuat lebih sulit kita untuk melihat objektivitas dari pengalaman ini. Yang ketiga, ada juga yang ternyata berbohong. Jadi karena punya motif-motif pribadi. Misalnya pada tahun 2010 itu pernah ada buku yang berjudul The Boy Who Came Back from Heaven. Oh, itu segera menjadi cerita tentang anak lelaki yang mengalami mati seperti ini dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, melihat sorga dan sebagainya. Oh, itu segera menjadi cerita yang tersebar di mana-mana, ya, dan menjadi pusat perhatian banyak, terutama dipakai juga untuk alat-alat kesaksian dalam media-media Kristen. Tetapi belakangan kemudian ketika anak itu sudah cukup besar, dia mengaku ternyata dia bohong. Jadi dia cerita itu hanya untuk mendapatkan perhatian. Ya. Jadi dia suka sensasinya, dia suka attention yang dia dapat. Dan itu membuat kemudian pengalaman NDEs yang dia ceritakan itu memang ternyata palsu, sebuah kebohongan. Itu challenge juga, karena seperti yang saya katakan di nomor 1 tadi, itu pengalaman subjektif. Hanya orang itu yang tahu, dan kalau dia cerita, kita hanya mengandalkan dia jujur nggak cerita yang benar. Seperti tadi misalnya James Woodford, apakah itu James Woodford jujur cerita tentang itu? Ya, kita mengandalkan kepercayaan kepada orang itu. Gitu. Kemudian yang keempat, oleh karena itu, para teolog, para filsuf, dan para ilmuwan itu masih terlibat di dalam kontroversi yang berkelanjutan tentang keabsahan, tentang validitas dari pengalaman ini. Ada teolog-teolog yang sudah nggak mau dengar, gitu ya. Mereka betul-betul udahlah nggak usah dengan kayak begini-begini, gitu ya. Ada yang masih mau mendengar, ada yang tidak. Jadi memang ada kontroversi bahkan di antara para teolog Kristen sendiri. Yang kelima, Alkitab itu menegaskan bahwa realitas surgawi yang benar itu justru sukar untuk diceritakan kembali. Itu fakta, ya. Di dalam Alkitab itu sebuah kebenaran yang diungkapkan kepada kita. Ya, oleh sebab itu Alkitab banyak menggunakan bahasa metafor, bahasa umpama, ya, untuk menjelaskan realitas surgawi yang tidak terkatakan itu. Ya, jadi kalau Alkitab banyak metafor tentang itu karena apa? Karena sebenarnya realita itu nggak bisa diomong, gitu ya. Itu terlalu beyond
dari semua understanding-nya kita. Nah, itu juga challenge tersendiri untuk NDEs, ya. Karena kalau orang-orang itu bercerita pengalaman itu, ya, semakin dia cerita macam-macam, semakin dia cerita dengan lancar, kita justru makin ragu-ragu, ya, apakah benar yang dia ceritakan? Karena kalau itu pengalaman realitas surgawi, justru sebenarnya sukar untuk diceritakan dengan bahasa dan kata-kata manusia, apalagi orang disuruh cerita kembali. Ya, it is not easy. Itu sebabnya kita tetap melihat pengalaman NDEs ini secara kritis. Saya mau menyinggung sebentar 2 Korintus 12 ayat 1-5. Paulus itu pernah menceritakan pengalaman dia diangkat ke sorga. Ya. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Kalau Anda membaca cerita Paulus ini, ya, Paulus sendiri itu amat segan menceritakannya. Dia menceritakannya setelah 14 tahun berlangsung. Bahkan dia dengan rendah hati mengatakan, aku nggak tahu ini pengalaman aku ini di luar tubuh atau di dalam tubuh, dan orang itu apakah aku sendiri atau bukan, itu dia tidak berani menegaskan dengan kata-kata yang jelas, dan kemudian dia berkata waktu dia sampai di situ, dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Yang dalam bahasa Yunani, dia memakai istilah areta, remata. Remata itu kata-kata, areta itu kata-kata tapi tidak terkatakan. Gitu. Ya. Jadi kalau dalam terjemahan NIV disebut di situ, I was caught up to paradise and heard inexpressible things. Itu areta, remata. Jadi kesaksian Alkitab, justru kalau itu benar-benar realitas surgawi, maka sebenarnya itu sukar untuk diceritakan kembali dengan bahasa manusia. Tidak mudah, gitu. Ya. Itulah kemuliaan surgawi yang ingin digambarkan dalam Alkitab. Itu sebabnya tadi saya katakan kita punya challenge di situ juga, ya, untuk melihat seperti yang saya katakan kan, pembicaraan tentang life after death ini saya memakai pendekatan dua, satu biblical dan yang kedua critical. Ya, kita tetap harus berlandaskan nomor satu pada pesan Alkitab. Tapi yang kedua, kita juga membuka diri terhadap apa yang terjadi di dunia dan hal-hal yang pantas kita dengar, tetapi semuanya harus secara kritis kita melihatnya, ya, dengan pikiran yang open-minded, tetapi juga critical. Nah, kita terus dulu. Nah, pihak-pihak yang menentang
terus terang pihak yang menentang NDEs itu menganggapnya sebagai bagian dari pemikiran New Age Movement. Oh, yang ikut PA zaman-zaman dulu kita pernah membahas mengenai apa itu New Age Movement. Singkat kata, New Age Movement itu sebuah gerakan moral yang sangat percaya kepada potensi yang ada pada manusia. Manusia itu pada dasarnya baik. Manusia itu pada dasarnya punya potensi yang besar. Hanya potensi itu harus di-unleash, ya, dan kemudian di-utilize begitu rupa, dan itu kemudian melahirkan banyak gerakan-gerakan moral, gerakan-gerakan education yang kemudian di Amerika ini menjadi sebuah movement besar sekali yang namanya New Age Movement. Dan ada yang pihak-pihak yang menganggap bahwa ini cuma bagian dari pemikiran-pemikiran New Age Movement. New Age Movement inilah yang melahirkan cerita tentang near-death experiences. Bahkan ada yang secara tajam menuduh ini kepercayaan kepada roh-roh. Ini occultism sebetulnya. Ya. Nah, tetapi sebagian teolog-teolog Kristen yang lain tidak menyindir sampai setajam itu, gitu ya. Ada yang tetap membuka diri, ya, mencoba untuk mau tahu lagi lebih jauh sebetulnya NDEs ini apa, ya. Seperti juga contohnya misalnya seorang teolog Reformed yang sangat ternama di Amerika yaitu R.C. Sproul. R.C. Sproul itu menganjurkan supaya kita ini tetap punya pemikiran yang terbuka tentang near death experiences, ya, dan mendukung untuk terus dilakukan penelitian dan analisa yang bertanggung jawab terhadap kasus-kasus NDEs ini. Jangan belum-belum kita itu sudah menentang, ya. Kita mesti membuka diri, tetapi tetap melihatnya secara kritis, sekritis mungkin. Ya. Saya pribadi lebih setuju dengan pandangan R.C. Sproul ini. Ya. Jadi kita ada baiknya tetap mendengar dan membuka pemikiran kita terhadap kasus-kasus near-death experiences. Nah, kasus-kasus near-death experiences ini dan semua penelitiannya sampai sekarang itu sebetulnya sangat dipicu oleh sebuah buku yang sudah cukup lama, ditulis pada tahun 1975 oleh seorang doktor filsafat dan psikologi yang namanya Raymond Moody. Raymond Moody itu menulis buku yang berjudul Life After Life. Nah, buku itu berisi interviews atas 150 orang yang mengaku bahwa mereka itu mengalami pengalaman near-death experiences. Dan kemudian hasil dari olahan wawancara itulah yang dibukukan oleh Raymond Moody dan menjadi buku best-selling pada waktu itu yang terjual jutaan kopi, ya, karena memang itu topik yang baru dan pada waktu itu dirasa sangat surprising, gitu. Ya. Nah, buku ini memang harus diakui menjadi pemicu untuk kasus NDEs. Kebanyakan dari orang-orang yang menceritakan pengalamannya di buku itu melihat terang, melihat light, dengan pancaran cahaya benderang yang supernatural, yang luar biasa terangnya, dan menimbulkan perasaan dikasihi, dilingkupi dengan terang itu, membuat muncul perasaan dicintai dengan cinta yang utuh, murni, dan tidak bersyarat. Dan juga disertai sensasi perasaan damai yang melebihi
segala pengetahuan. Jadi memang cerita-cerita itu mirip benarnya, ya. Kalau kita lihat kesaksian-kesaksian yang seperti diceritakan mereka, itu mirip dengan kesaksian Alkitab tentang pengalaman-pengalaman spiritual beyond dari kehidupan sekarang ini. Ya. Misalnya Anda tahu cerita tentang transfigurasi, ya, tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Itu 3 orang murid yang melihatnya, itu melihat Yesus berubah rupa, sehingga disebut transfigurasi, dan itu ciri utamanya adalah cahaya. Yesus bercahaya dengan terang benderang. Injil Matius mengatakan itu seperti matahari. Ya, Injil Markus mengatakan pakaiannya itu tidak ada orang yang bisa menggelantang pakaian yang begitu memancar terang seperti itu. Ya, jadi memang gambaran tentang terang itu karena pada waktu itu Yesus berubah rupa dalam rupa yang surgawi, ya, untuk sejenak, ya, di puncak gunung itu. Kemudian perasaan dikasihi dengan cinta yang utuh, murni dan tidak bersyarat. Ya, kita tahu Alkitab menceritakan kasih Allah itu kasih yang utuh, yang murni, yang tidak bersyarat. Dan itu bisa membuat orang yang mengalaminya mengalami damai, yang Rasul Paulus katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya, itu memang ada kemiripan dengan message Alkitab. Dan itulah yang kemudian layak untuk kita juga teruskan pengamatan kita. Seorang Harvard neurosurgeon itu namanya Eben Alexander. Itu pada bulan Oktober 2008 dia mengalami koma. Jadi dia ini seorang neurosurgeon, tapi dia sendiri mengalami koma akibat brain infection. Otaknya sudah tidak bekerja sama sekali. Nah, waktu itulah dia mengalami NDE. Dia diselimuti, pengakuannya adalah dia diselimuti oleh unconditional love. Dan dia bertemu dengan gadis cantik yang tidak dikenalnya, dan gadis itu tersenyum manis padanya. Sesudah dia kembali, dia sembuh, jiwanya kembali lagi ke tubuhnya, dia kemudian mencari tahu tentang asal-usulnya sebagai anak adopted. Dia memang anak adopted. Dan sesudah ditunjukkan kepadanya selembar foto keluarga aslinya, dia segera mengenali bahwa gadis cantik itu ternyata adalah Betsy, kakak kandungnya yang sudah meninggal, yang ditunjuk di situ sebagai itu adalah kakaknya kamu. Dan dia bilang, ya ini ya gadis ini yang menjumpai dia waktu itu. Nah, Dr. Eben Alexander berkata begini, "My experience showed me that the death of the body and the brain are not the end of consciousness, that human experience continues beyond the grave. More important, it continues under the gaze of God who loves and cares about one of us." Jadi Eben Alexander ini dulu ateis, saudara-saudara. Jadi Eben Alexander dulu percaya bahwa otak manusia itu physically, manusia cuma punya otak. Pemikirannya itu ya dari otaknya. Kalau otaknya mati, ya dia mati. Tidak ada. Yang ada cuma nothingness. Sama seperti pandangan kaum ateis pada umumnya yang sudah kita bicarakan dalam session sebelumnya.
Tapi sesudah Eben Alexander mengalami pengalaman NDEs ini, dia menceritakan sesuatu yang berbeda. Ya. Dia memberi kesaksian bahwa my experience showed me that the death of the body and the brain are not the end of consciousness. Ya, meskipun otaknya mati, tetapi kesadaran diri orang itu, soul-nya masih ada. Dan human experience itu continuous beyond the grave. Bahkan di situ dia menempatkan bahwa pengalaman itu berada di dalam lingkup dari penglihatan Tuhan sendiri yang adalah sumber kasih itu. Nah, itu pengalaman Eben Alexander. Kenneth Ring, seorang profesor psikologi dari University of Connecticut, dia juga terinspirasi oleh buku Raymond Moody tadi, dan dia adalah salah seorang pelopor dari penelitian ilmiah tentang NDEs, dan dia menjadi founding editor dari The Journal of Near-Death Studies. Jadi penelitian-penelitian yang ilmiah, pendekatan-pendekatan yang ilmiah dari sudut pandang psikologi dan neuroscience itu kemudian orang-orangnya men-sharekan artikel-artikel yang mereka buat itu dalam The Journal of Near-Death Studies. Nah, itu editornya salah satunya adalah Kenneth Ring sendiri, seorang profesor psikologi dari University of Connecticut. Kemudian ada orang yang namanya juga John Burke. Dulunya dia juga seorang agnostik. Ya. Tapi sewaktu remaja, dia terperangah ketika dia membaca buku dari Raymond Moody yang ada di perpustakaan ayahnya. Dan singkat kata, dari seorang agnostik, dia kemudian menjadi percaya kepada Tuhan, dan kemudian dia menjadi pendeta sekarang di Washington DC, dan dia mengkhususkan diri untuk meneliti ribuan, ya, selama beberapa dekade, dia meneliti ribuan kasus NDEs, dan dia penulis buku yang ternama yang masuk dalam New York Times bestseller list, yaitu What's Afterlife, dan yang terutama adalah Imagine Heaven. Karangan John Burke itu sangat terkenal. Nah, bagaimana kita merumuskan pendekatan iman Kristen yang kritis terhadap NDEs? Yang pertama, terutama kalau pandangan orang-orang seperti John Burke itu, seorang yang Kristen, teolog, tapi juga peneliti terhadap NDEs ini secara ilmiah juga, dia bilang, satu, kita itu harus berfokus pada cerita pengalaman orang-orang yang tidak punya profit motive. Misalnya tidak punya motif uang atau motif ketenaran. Orang-orang ini orang-orang yang sebenarnya secara finansial sudah settle. Ya. Orang-orang ini orang-orang yang tidak punya motif untuk mencari keuntungan dari cerita-cerita itu. Dia betul-betul menceritakan pengalamannya. Ya. Dan itu juga dilakukan penelitian-penelitian terhadapnya, dan juga dilaporkan oleh lembaga yang punya kredibilitas. Itu poin pertama. Jadi kita boleh mendengarkan cerita-cerita tentang NDEs dengan catatan itu harus disaring pada cerita orang-orang yang memang tidak punya motif profit. Ya, sehingga untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan kebohongan, kemungkinan-kemungkinan cerita-cerita yang mau sensasi belaka.
Yang kedua, kita harus menyadari dan sedapat mungkin memilahkan antara apa yang benar-benar dilihat, yang didengar, dan dialami dengan interpretasi orang itu sesudahnya. Itu yang, nah seringkali yang membuat cerita itu menjadi panjang dan seperti bervariasi adalah karena sudah tercampur dengan interpretasinya. Padahal sebenarnya mungkin yang dilihat itu atau yang dialaminya tidak sebanyak itu, gitu. Ya. Itu apapun kita mesti secara kritis bisa memilahkan kedua aspek itu. Itu catatan yang kedua. Catatan kritis yang ketiga adalah kita perlu mengamati hal-hal yang sama dalam semua cerita. Ini kan ada banyak orang cerita. Ceritanya bisa banyak variannya. Ya. Nah, yang kita harus cari adalah apa hal-hal yang sama ya, di dalam cerita semua itu. Yaitu ada common core-nya ya, pada semua. Nah, itu lebih bisa dipertanggungjawabkan sebagai sesuatu yang lebih objektif ya, dalam arti tertentu karena memang ada common core yang sama dalam cerita-cerita mereka. Dan kemudian yang keempat, kita itu perlu mengamati apakah ada keserupaan yang konsisten dari pengalaman-pengalaman tersebut dengan pesan Alkitab. Seperti yang tadi saya katakan tentang cahaya itu misalnya, ya, itu dalam kaitannya dengan pesan Alkitab ada konsistensinya tentang apa yang Alkitab saksikan tentang Yesus Kristus dalam rupa kemuliaan, memang cirinya adalah cahaya. Kalau tadi Jim Woodford itu menceritakan tentang dia mencari matahari, terang sekali tapi dia tidak melihat matahari. Dan itu di dalam Alkitab, kitab Wahyu memang ya disebutkan bahwa di dalam dunia yang langit dan bumi yang baru itu tidak ada matahari. Mataharinya adalah Tuhan itu sendiri. Ya, karena Tuhan itu memang sang terang yang sejati. Dan itu kita lihat konsistensi seperti itu. Ya, kalau tidak punya konsistensi seperti itu, tentu kita harus menaruh catatan-catatan kritis, keraguan yang pantas kita lakukan. Jadi oleh sebab itu kita terbuka terhadap pengalaman near-death experiences hanya dengan catatan keempat faktor ini menjadi istilahnya filternya. Ya. Itu yang kita harus perhatikan. Tadi saya menyebut dalam semua cerita-cerita itu kita menemukan ada common core-nya. Ya. Kesamaan-kesamaan yang common itu apa? Biasanya saudara itu ada 4 ya. Kalau dirumuskan itu ada 4 hal ini. Yang satu pertama, memang mereka mengalami an out of body experience. Jadi memang kebanyakan orang-orang ini memang keluar dari badannya dan bisa melihat badannya sendiri. Untuk beberapa waktu lamanya ada yang naik ke atas, lama-lama makin jauh dan meninggalkannya. Dan kemudian pindah ke pengalaman yang berbeda. Tetapi pada umumnya awalnya mereka mengalami an out of body experience. Yang kedua, mereka itu merasakan suatu pengalaman dan perasaan yang heightened and intense. Ya, umumnya positif. Ya, kebanyakan positif memang. Walaupun ada juga yang negatif. Ya. Jadi kebanyakan memang mengalami pengalaman melihat, mendengar, merasakan hal-hal yang profoundly beautiful pokoknya. Ya, istilahnya seperti itu, yang semuanya itu di luar yang secara natural mereka itu pernah alami di dalam hidupnya. Ya. Walaupun ada juga
beberapa kasus lebih sedikit yang cerita tentang pengalaman yang negatif, istilahnya melihat neraka. Ya, itu ada, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Ada yang dua-dua seperti Jane Woodford tadi, ya, menceritakannya kepada kita. Tapi pokoknya satu pengalaman yang tidak biasa, sangat luar biasa, baik dalam pengertian positif maupun dalam pengertian negatif. Yang ketiga, mereka itu seperti tadi saya katakan, banyakkan melihat dan didekati oleh terang, ya, brilliant light. Itu common core yang ada pada cerita-cerita NDEs. Dan kemudian yang keempat, itu mereka mengalami diperhadapkan pada semacam live review. Jadi mereka itu kebanyakan menceritakan mereka ada satu bagian dari pengalaman NDEs itu yang membawa mereka diajak melihat live review-nya masing-masing. Jadi seperti dibukakan, putarkan film sebentar tentang apa yang mereka sudah lakukan, ya, di dalam hidupnya, positif maupun negatif, dan dampak-dampaknya bagi orang lain, itu memberkati orang lain, atau itu merusak orang lain, atau itu membuat orang lain susah, atau membuat orang lain senang, gembira, dan sebagainya. Jadi pengalaman-pengalaman itu seperti film begitu rupa yang membuat mereka melihat live review. Itu pada umumnya common core-nya seperti itu. Nah, John Burke itu berkata begini dalam penelitiannya dia yang intens banget ya, atas ribuan kasus. Dia berkata begini, "What surprised me the most is that even though they vary a fair amount, these accounts have a common core, and incredibly, it's entirely consistent with what we are told about the afterlife in the Bible." Jadi itu kesimpulan dari John Burke, pendeta dari Washington DC yang tadi saya sebutkan, itu yang dulu agnostik, yaitu merasa surprise bahwa kasus-kasus NDEs yang dia teliti ribuan itu kebanyakan punya common core. Dan common core yang tadi saya bilang tadi itu, menurut pengamatan dan menurut analisis dari John Burke, dia mengatakan itu konsisten dengan apa yang kita tahu dan diberitakan oleh Alkitab. Ya, itu John Burke. Akhirnya saya membuat sebuah kesimpulan, ya, begini, saudara-saudara. Yang pertama, NDEs itu harus kita katakan dia bukan atau belum sebuah kondisi eternally dead. Ya, jadi kalau mau dibilang itu kematian, kalau diartikan itu betul-betul mati, eternally dead, bukan, belum. Dia masih dalam tahap clinically dead, yang kemudian Tuhan berkenan orang itu hidup kembali. NDEs bukan bukti tentang realitas sesudah kematian. Karena realitas sesudah kematian itu hanya ada kalau memang sudah mati. Ini belum. Jadi dia tidak bisa menjadi sebuah bukti bagi realitas sesudah kematian. Lalu apa? Yang kedua, NDEs lebih merupakan pengalaman pre-death, di mana orang itu diizinkan Tuhan untuk mengalami atau mencicipi sejumput
dari realitas kekekalan yang sesungguhnya. Jadi ini pengalaman mencicipi saja sebetulnya. Ya. Jadi ini pengalaman pre-death, di mana orang itu diizinkan untuk sekedar mencicipi sejumput dari realitas kekekalan yang sesungguhnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kesimpulan saya adalah meskipun orang-orang yang mengalami NDEs pada umumnya hidupnya memang berubah, ya, berubah menjadi positif tentu saja, seperti James Woodford tadi. Ya, tadinya orang yang sombong, dia mengaku dia sangat sombong dan dia tidak peduli Tuhan. Ya, sejak pengalaman itu ya dia berubah. Ya, karena dengan pengalaman itu dia baru tahu artinya berseru God forgive me dan God help me. Ya, tapi waktu hidup dulu nggak ada kata-kata itu di mulutnya. Ya. Jadi meskipun orang-orang itu yang mengalami itu hidupnya berubah, tetapi tidak berarti NDEs adalah sarana yang paling ampuh untuk membuat orang berbalik kepada Tuhan atau mengenal Yesus. NDEs tidak menggantikan peran Alkitab atau firman Allah untuk membawa orang percaya kepada Tuhan. Ya, kita harus memberi tempat atau proporsi yang sepantasnya pada NDEs. NDEs itu tidak boleh dilebih-lebihkan sebagai sebuah bukti dan juga sebagai senjata ampuh untuk membuat orang bertobat atau mengenal Tuhan. Oh, kalau ada orang yang berubah karena itu ya syukur, puji Tuhan. Tetapi NDEs bukan sebuah sarana untuk membawa orang bertobat kepada Tuhan. Alkitab sendiri menyaksikan. Ya, kita melihat sejenak Lukas 16 ayat 29 sampai 31. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak apa-apa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Tentu Anda tahu ini background-nya adalah cerita tentang Lazarus dan orang kaya itu, ya, dari perumpamaan Tuhan Yesus. Ya, itu catatan penutup saya, saudara-saudara, tentang bagaimana kita orang Kristen menyikapi pengalaman near death experience itu dengan pikiran yang terbuka, tetapi juga tetap dengan pengamatan yang kritis based on the Bible. Ya, itu tentang NDEs. Saya kira cukup malam ini kita menyelesaikan dulu satu topik lagi. Kita akan melanjutkan dalam sesi berikutnya. Saya akan stop share dan rekaman dulu.